Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Wali Kota Bandung, Bu Atalia Kamil yang telah bersedia hadir pagi ini. Juga kepada Bapak dari SMK Bahagia. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMK Bahagia juga yang baru bergabung dengan kita semua. Juga kepada Bapak Indrianto Banyumurti dari Perwakilan Relawan TIK, juga Bapak Doni dari ICT Watch dan juga Internet Sehat, dan tidak lupa juga kepada Ibu dan Bapak guru, wali kelas dan wali murid yang telah hadir pagi ini. Tema hari ini adalah yaitu tentang menjaga keselamatan anak di internet untuk orang tua, guru, SMP dan SMA. Dan untuk pertama-tama, mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Harmonis. Kepada Mas Harmonis saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemudahan acara ini kita doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Harmonis. Oke, berikutnya mari kita lanjutkan kepada penyampaian keynote speech dari Ibu Wali Kota Atalia Kamil. Kepada Ibu Atalia saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dari SMK Bahagia, kemudian juga para relawan TIK yang sudah luar biasa mensupport kegiatan acara pada hari ini. Kemudian juga saya tadi baru saja membaca buku Sekilas Tentang Internet Sehat, ini luar biasa isinya. Sekalian saya promosikan ya Pak. Ini bagus sekali. Dan Bapak Ibu, tentunya kita harus mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama pada hari ini dalam rangka peringatan juga Hari Server Internet Day 2014 yang insya Allah katanya akan tiap tahun ya diselenggarakannya. Dan secara internasional katanya ini suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hadir kemari, saya kira Bapak Ibu sudah melakukan langkah yang lebih maju dibandingkan dengan orang lain. Karena Bapak Ibu adalah bagian daripada ingin memperbaiki kehidupan anak-anak Ibu di masa yang akan datang. Sebenarnya kita ketahui bahwa internet itu sudah bukan lagi bisa ditahan. Teknologi yang luar biasa berputar dan terus melaju ini juga tidak bisa kita tahan. Sementara kita sebagai orang tua tentunya punya PR yang berat, bagaimana kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita dengan didikan yang terbaik seperti itu. Bagaimana kita kemudian menghadapi tantangan zaman yang tentunya juga harus kita persiapkan dari sekarang. Oleh karena saya ingin tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang hadir semua pada hari ini. Bapak Ibu, anak-anak kita ini memang sangat penting bagi kita untuk dijaga. Bagaimanapun juga mereka adalah masa depan bangsa, negara, termasuk keluarga kita. Saya selalu mengatakan kepada bapak-bapak dan ibu semua, sebetulnya yang akan membuat kita masuk surga itu adalah anak-anak kita. Oleh karenanya, PR ini harap kita camkan pada diri kita masing-masing. Bagaimana kemudian jangan sampai anak-anak ini terlepas dari kendali kita sebagai orang tua. Apalagi anak-anak yang masih di bawah 17 tahun mungkin ya, itu masih harus sekali di bawah pengawasan kita semua. Tadi saya membaca sekilas tentang buku ini, bahwa memang Bapak Ibu penting sekali kita juga mengetahui tentang perkembangan zaman. Kita sebagai orang tua tidak bisa menutup mata, kita pun harus ikut serta di dalam kegiatan anak-anak kita. Bahwa anak-anak sudah sampai kemana secara teknologi, kita pun harus mencoba untuk mengikutinya, meskipun itu bukan zaman kita. Tetapi inilah salah satu cara sehingga kita bisa memantau apa yang mereka lakukan. Kemudian dampingi mereka. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak ini ketika saya hadir di tempat yang banyak anak mudanya, saya selalu mengatakan kepada mereka,
kemanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah, mereka harus tahu bahwa di belakang mereka ada keluarga yang selalu mendukung mereka. Oleh karenanya, ketika mereka galau, mereka harus tahu ketika itu mereka harus kembali kepada orang tua mereka, seperti itu. Nah, inilah ketahanan keluarga ini penting, termasuk pengenalan bagaimana orang tua akan melangkah lebih jauh menghadapi tantangan zaman tadi. Itu saja dari saya titipkan pesan dari Kang Ridwan Kamil juga. Mohon maaf tidak bisa hadir pada hari ini, tetapi apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara pada hari ini. Kemudian juga titipan pesan kepada Bapak dan Ibu semua, mari kita selamatkan anak bangsa kita dengan memberikan solusi dari apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita bisa melakukan di sekitar kita, dari diri kita sendiri lakukan itu saja dulu dari kita, baru kemudian melangkah kepada yang lebih jauh. Sekian dari saya, selamat mengikuti aktivitas pada hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Wali Kota Atalia Kamil yang sudah memberikan keynote speech-nya. Ibu Wali ini pasti up to date juga ya. Ibu Wali ini yang saya tahu juga update terhadap teknologi dan juga concern dengan penggunaan internet sesuai dengan tema hari ini. Oke. Terima kasih Ibu Atalia atas kehadirannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Berikutnya kita lanjutkan dengan keynote speech dari salah satu perwakilan relawan TIK nasional, yaitu diwakili oleh Bapak Indrianto Banyumurti. Kepada Pak Indri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Acara ini sebenarnya merupakan sebuah gelaran yang sifatnya kita lakukan serentak di seluruh dunia. Jadi pada tanggal 11 Februari tahun ini, 11 Februari, tiap tanggal 11 Februari itu dicanangkan sebagai Hari Saver Internet Day dunia. Dan tema pada tahun ini, Let's Create a Better Internet Together. Jadi bagaimana kita bisa membuat internet menjadi dunia yang lebih baik, dunia yang lebih aman, dan dunia yang menyenangkan. Khususnya di Indonesia kita mengambil topik khusus, yaitu menjaga keselamatan anak di dunia maya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, anak kita akan berinteraksi dengan yang namanya internet. Itu sudah tidak bisa dikesampingkan lagi, itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan ketika anak-anak kita bersentuhan dengan dunia maya ini, apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pendidik dalam mendampingi anak-anak kita? Teman saya mengambil sebuah kiasan, semacam analogi. Kalau bapak ibu punya anak masih kecil, misalnya masih di bawah 10 tahun, atau mungkin balita, kira-kira kalau dibawa ke mall atau ke pasar atau ke tempat rame, bakal dicul mual. Pasti ditungguin, ditemenin, atau harus ada yang jaga. Nah, permasalahannya sering di antara kita, ketika anak-anak kita ada di keramaian dunia maya, kita nggak sadar anak-anak kita cuek sendiri. Padahal bahaya di dunia nyata sama dunia maya itu bisa ekuivalen, sama. Dunia nyata kita bisa menemukan penjahat, dunia maya juga ada. Dunia nyata ada penipu, di dunia maya juga ada. Ini yang sering kita tidak sadari. Nanti mungkin pembicara pada sesi presentasi nanti, Mas Doni akan lebih banyak cerita tentang hal tersebut. Ada penelitian yang menyebutkan memang bahwa anak-anak kita rentan karena salah satu faktornya adalah orang tua yang kadang mengabaikan, ya, menemani anak menjadi mengawasi anak di dunia maya. Dan seringnya alasan yang digunakan adalah gaptek. Padahal sebenarnya untuk menjadi
menemani anak itu tidak perlu menjadi seorang yang jago, cukup sebenarnya asal mengetahui. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama berdiskusi, sama-sama saling pengalaman. Jadi saya harap acara ini kita santai saja, relax. Mungkin nanti beberapa pemateri akan berbicara berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan di keahlian mereka di dunia internet. Dan nanti juga saya berharap Bapak Ibu juga bisa share bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan, bagaimana orang tua, bagaimana Bapak Ibu sendiri dalam mendampingi anak-anaknya. Itu, dan harapan kami pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita semua keluar dari ruangan ini sudah punya gambaran yang jelas, dan kita sudah tahu mau seperti apa dalam menemani anak di dunia internet. Karena memang sekarang itu banyak ya, orang sering melihatnya internet itu hanya pornografi, padahal sebenarnya jauh lebih dari itu. Pornografi mungkin akan berbahaya buat banyaknya anak-anak yang remaja atau mungkin orang dewasa, tapi bagi anak-anak yang kecil masih sebenarnya ada tantangan-tantangan lain yang harus kita hadapi bersama. Itu saja mungkin singkat dari saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, dan terima kasih sudah bisa menghadiri acara kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dapat memberi manfaat dan menjadikan generasi kita menjadi generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Indrianto Banyumurti selaku perwakilan dari relawan TIK. Oke, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ada yang pernah dengar relawan TIK sebelumnya? Ada yang sudah pernah dengar apa itu relawan TIK? Tapi yang jelas sudah familiar dengan kata TIK itu sendiri ya. Nah, jadi kira-kira apa yang dilakukan sebenarnya oleh relawan TIK? Saya akan mengundang satu orang lagi, yaitu ketua pelaksana dari acara kegiatan ini, yang kebetulan juga sekarang menjadi ketua dari relawan TIK Regional Kota Bandung. Dan beliau ini satu-satunya ketua regional wanita dari relawan TIK se-Indonesia. Mari kita sambut Ibu Meti Media. Boleh tepuk tangannya untuk Bu Meti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Robi. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa SMK Bahagia yang telah hadir, dan sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Nana Kardana yang telah menyempatkan waktu, walaupun ini dadakan ya Pak ya, mohon maaf sekali telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Indrianto Banyumurti dari relawan TIK Pusat, dan yang terhormat Bapak Donibu. Terima kasih atas kedatangannya pada waktu ini. Alhamdulillah, tantangan semakin maju ini juga menuntut kita orang tua pandai memilah pola asuh ya Bu. Banyak orang berkata, jadilah orang tua yang gaul. Rasanya pernyataan ini memang ada benarnya. Jadi orang tua gaul, boleh jadi ini tak terpikir dalam benak kita yang hadir di sini. Merasa malu sama umur atau tidak pantas adalah beberapa alasan yang sering dipertimbangkan. Makna gaul tak selalu identik dengan pencicilan seolah lupa umur. Meski gaul, orang tua bisa tetap menjaga wibawa sebagai orang tua. Ada nilai lebih bergaul masuk ke dunia anak masa kini. Selain seorang orang tua bisa sangat cair berkomunikasi dengan anak, orang tua juga bisa update perkembangan teknologi terkini. Nah, mengingat hal tersebut, kiranya tak berlebihan bila orang tua sekarang perlu responsif meningkatkan pengawasan. Kalau perlu, orang tua masuk ke dunia mereka. Hadir menjadi teman yang asik, diajak berbagi demi mengawal buah hati menyongsong era digital yang sangat mungkin berbeda dengan era di mana Bapak Ibu tempo dulu. Gambar inilah kira-kira yang saya maksudkan menjadi ibu gaul di era digital. Dengan acara Safer Internet Day ini, kita adalah salah satu kota yang ditunjuk untuk mengadakan acara ini, pencanangan Safer Internet Day setiap tahun. Mungkin itu sambutan dari kami dari relawan TIK Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Meti, dan berikutnya saya sambut kembali Bapak Kepala Sekolah dari SMK Bahagia yang sudah berkenan hadir. Saya mohon sedikit sepatah dua patah katanya. Buat tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada kesempatan ini kita telah hidup dalam sebuah kebersamaan, berkumpul di tempat yang cukup indah dan cukup bisa membahagiakan kita semua. Saya tadi ingin menyampaikan salam kepada Ibu Ridwan Kamil selaku istri dari Bapak Wali Kota, tapi beliau sudah pamit karena kesibukannya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Dan saya sangat menyambut sekali atas program dan kegiatan yang dibuat oleh beliau selaku Wali Kota Bandung, di mana sekarang banyak satu perubahan. Kita sudah masuk ke dalam manajemen perubahan. Itulah yang selama ini kita nantikan dengan Kota Bandung, yang sekarang semakin lama semakin dirasakan perubahan-perubahan baik yang positif maupun yang negatif. Dan kita akan berusaha untuk meningkatkan aspek-aspek yang positifnya dan mengurangi aspek-aspek negatif. Itu yang selama ini kita tunggu. Saya tinggal di Kota Bandung ini sudah 35 tahun. Sejak saya masuk dari daerah masuk ke Kota Bandung di tahun 70-an, ya. Kota Bandung itu masih sepi. Dan sekarang sekian lama berubah dan saya lulus jadi sarjana, kemudian saya bekerja, dan sampai sekarang saya sudah pensiun, tapi saya masih diberi amanah untuk memimpin atau untuk mengelola SMK Bahagia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya perlu memberikan satu kehormatan kepada Kominfo, relawan TIK, Internet Sehat, dan komunitas-komunitas IT yang selama ini sedang menjadi satu isu aktual, tidak saja di Kota Bandung tetapi mungkin sudah mengglobal. Dan ini bukan hari ini, tapi jauh sebelumnya sebetulnya yang namanya IT atau ICT ini sudah mulai tumbuh berkembang dengan begitu subur. Dan sekarang kita sudah memasuki dalam sebuah isu aktual yang perlu kita cermati, di mana masyarakat itu sudah terkena efek demonstrasi atau demonstration effect dari perkembangan teknologi akhir ini. Information and Communication Technology sekarang sudah berkembang di mana-mana, dan sekarang sudah menjadi sebuah bagian dari kehidupan masyarakat. Kalau dulu isu yang berkembang, listrik masuk desa, ABRI masuk desa, koran masuk desa, sekarang IT masuk desa. Dan inilah yang sebetulnya ada sebuah kondisi yang paradoksal antara kehidupan yang masih keterbelakangan di satu sisi, dan di sisi lain adalah sebuah kehidupan yang menuntut kehidupan modernisasi, di mana jembatan dinamika sosial ini adalah sudah menjadi jembatan modernisasi masyarakat pedesaan dan masyarakat kota. Namun dalam hal ini ada satu yang perlu kita cermati, seperti acara yang digelar pada hari ini. Walaupun saya sering mendadak sekali mendapatkan undangan ini, tapi saya menyambut baik, ya. Let's create a better internet together, Cyber Internet Day 2014. Saya sambut dengan baik, dan Bapak dan Ibu yang pada kesempatan ini hadir, saya sangat
sangat memberikan suatu penghormatan, dan ini adalah satu kehormatan buat kami di SMK Bahagia, di mana saya tahun pertama sudah bisa menjaring sekian ratus siswa, dan kita sekarang sedang membangun, membina, dan suatu saat akan mengembangkan, di mana teknologi informasi ini akan menjadi salah satu andalan untuk mereka bisa hidup di masa yang akan datang yang penuh tantangan modernisasi di era globalisasi ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, perlu saya garis bawahi, ya, IT, ya, information technology, kita sudah masuk ke dalam teknologi informasi, ya. Dan saya juga pernah, ketika saya jadi kepala biro administrasi perencanaan dan sistem informasi di Universitas Padjadjaran selama 4 tahun, saya juga menangani the system, di mana saya mengurus perkembangan bagaimana perkembangan sistem informasi dan komunikasi di universitas yang bergerak 24 jam dengan pengembangan bandwidth yang begitu besar, ya, sehingga mahasiswa Universitas Padjadjaran secara keseluruhan bisa memanfaatkan ICT dengan leluasa tanpa harus mengeluarkan biaya. Dan banyak tantangan yang perlu saya bangun, dan itu adalah pengalaman saya, dan sekarang sudah begitu jauh berkembang. Alhamdulillah, ya, saya sudah lengser dan saya meninggalkan itu dalam kondisi establis. Dan di SMK Bahagia pun kami sudah memprogramkan, merencanakan untuk pengembangan ICT ini. Kita akan mencoba membuka bandwidth juga yang mencukupi untuk kebutuhan siswa. Namun dalam hari ini tentu saja ini ibu-ibu yang bapak-bapak yang selama ini saya perhatikan, mungkin ibu dan bapak sekalian tidak pernah ngerti jauh tentang apa isi dari HP yang mereka punya. Sepertinya sekarang mereka sedang berlomba untuk mengenal BlackBerry ataupun Android yang sebetulnya bisa mengakses internet, dimana ibu bapak sendiri banyak dikecoh oleh anaknya sendiri bahwa seakan-akan itu adalah salah satu fasilitas pembelajaran untuk mereka lebih maju. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang perlu kita cermati, karena yang namanya dunia informasi komunikasi itu sudah given, menjadi bagian dari hidup dan kehidupan mereka di masa muda ini. Untunglah saya tidak termasuk orang yang gaptek, jadi saya ngerti sekali apa yang mereka lakukan, ya. Tapi mungkin ibu dan bapak, maaf sekali, tidak semuanya. Mungkin ada yang tidak mengerti apa yang sedang melakukan, sampai mereka tengah malam asik cekikikan dan semua buat itu ini. Nah, inilah yang harus ibu cermati. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, dalam kapasitas saya sebagai kepala sekolah, saya sangat mengkhawatirkan sekali, ya. Kalau di sekolah, saya sekarang sudah membuat satu aturan, di mana dalam metode pembelajaran semua handphone itu saya razia semua untuk ditaruh di depan, sehingga selama jam pembelajaran mereka tidak menyentuh lagi alat-alat komunikasi seperti itu. Kenapa? Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak jangan tersinggung, ya. Kenapa anaknya diperlakukan begitu? Karena konsentrasi pembelajaran mereka buyar. Karena kalau setiap saat mereka masih mau membuka internet dengan seenaknya saja. Kita pasang WiFi di sana, jadi seenaknya aja. Makanya untuk ke depan, ibu, bapak, ya, yang pada kesempatan ini hadir, ya mungkin putra putri ibu bapak itu sepertinya sudah masuk ke era modernisasi. Terkadang ibu dan bapak sendiri nggak ngerti apa definisi dari modernisasi itu, ya. Kalau saya ada 4 dimensi yang perlu ibu bapak ketahui. Yang pertama adalah aktivitas, yang kedua adalah produktivitas, yang ketiga itu adalah dinamika, yang keempat itu adalah rasionalitas. Keempat dimensi ini, ya, yang harus kita ngerti. Ibu bapak nggak ngerti, tapi mereka juga udah mulai ngerti, ya. Begitu dia melangkah ke dinamika, merasa itu adalah dinamika, tapi rasionalitasnya mereka abaikan. Di sini ibu dan bapak sekalian yang perlu kita hormati. Banyak mereka yang melakukan hal-hal yang irasional, tidak masuk akal. Mereka sudah dewasa sebelum waktunya, bu, bapak, ya, karena dengan terlalu melihat bebas melihat HP-nya. Yang saya nggak ngerti juga, ya, pola pemikiran orang tua sekarang itu lebih banyak dibohongi oleh anak-anaknya dan mereka percaya, ya.
lebih mengutamakan mereka nangis-nangis beli BlackBerry ketimbang bayar SPP rutin setiap bulan. SPP 6 bulan menggantung nggak ada masalah, tapi anaknya nangis-nangis ngamuk-ngamuk minta BlackBerry dalam seketika, mungkin hanya waktu 2-3 hari aja seperti membalikan tangan dan itu jadi. Dan inilah yang disebut dengan demonstration effect yang selama ini gelora di bumi kita. Dan tolong ibu dan bapak sekalian, pantau mereka, jangan terlalu percaya dan jangan mudah dibohongi oleh mereka. Lebih baik mereka diberikan laptop yang harganya 2,5 juta, ya, laptop kecil itu akan lebih bermanfaat ketimbang dibeli BlackBerry yang gak karu-karuan. Tapi untuk itu kita ambil hikmah yang positif, dan kami juga sedang membuat satu tim khusus. Dan alhamdulillah karena Ibu Meti Widyasuti juga sebagai relawan TIK itu adalah merupakan wakil kepala sekolah di SMK Bahagia. Jadi saya juga mewanti-wanti. Nah, untuk itu mari kita hidup dalam sebuah kebersamaan. Togetherness itu adalah indah sekali, ya. Ketika logika dan etika menyambung, maka akan lahirlah nilai estetika yang kita inginkan. Untuk membangun kota Bandung, ya, kota Bandung sebagai kota tujuan wisata dengan berbagai fasilitas yang ada, kita dukung. Insya Allah kota Bandung yang kita inginkan, kota Bandung yang selama ini semrawut dengan PKL, dengan kemacetan dan dunia malam yang begitu glamor dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kedudukan Pak Ridwan kami sebagai wali kota ini yang didukung juga oleh Bapak dan Ibu sekalian, ini akan menjadi terwujud kota yang indah mempesona. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kok hari ini bukan BlackBerry kali ya Pak? iPhone. Ya. Oke, berikutnya kita langsung masuk saja sesi utama kita. Panggilkan narasumber kita pagi hari ini, yaitu ada Om Indrianto Banyumukti kembali selaku perwakilan dari relawan TIK Nasional, dan Om Donibus selaku perwakilan dari ICT Watch dengan tema Let's Create a Better Internet Together. Silakan. Buat tepuk tangan sekali lagi.